Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Lambaikan tangannya, haleluya. Puji Tuhan. Mari siapkan nanti kita sama-sama yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita boleh mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa tiap hari, saudara ya. Dan hari ini mari kita akan membacakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri, yaitu doa Bapa kami dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari berkata di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Thank you Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasa
kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau dapat di sini. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau dapat di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya Tuhan, sebab Engkau yang termulia Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kini kami siap memuji muliakan nama-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Mari berkata dengan saya dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi, selamat pagi. Shalom, berikan salam saat dikatakan selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan pagi hari dengan penuh sukacita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Hey. Come on. Mari jemaat yang dikasihi kita nyatakan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam.
kita nyatakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Sebab kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Mari coba Tuhan nyatakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Mari coba jadikan dinyatakan. Great is our God. Biarkan musik puji muliakan nama Tuhan pagi hari ini, berikan sorak-sorak yang luar biasa. Hey. Hey. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi nyatakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sukacita kami nyatakan. Datanglah dan tertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Sekali lagi kami nyatakan pagi hari ini, katakan. Sebab datanglah dan bertata. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan bersama-sama. Great is our God. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Masih saya muji nama Tuhan pagi hari lebih lagi. Masih semangat ya, denganmu Tuhan kita akan terbang tinggi. Haleluya. Saya boleh minta tepuk tangannya di atas kepala. Mari kita gerakkan badan kita bagi hari ini. Hal memuji-mujiakan nama Tuhan. Haleluya. Yeah. Sebab kami tak pernah ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu bagi kehidupan kami. Haleluya. Mari sobat yang dikasih kita nyatakan dari awal. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Segenap jiwa kami yakin. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah kami Bapa. Langkahku, Mari sobat yang dikasih nyatakan. Yesus nama Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi
atas kepala dan nyatakan haleluya. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai lebih lagi kami nyatakan pagi hari ini. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita lebih lagi. Haleluya. Dipersilakan jemaat yang terkasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi dari gereja. Shalom semuanya, tidak terasa kita sudah mendekati akhir tahun 2023. Acara perayaan Natal gabungan 3 gereja, GBI Grand Permata Niaga, Cipondo Narita, dan WTC Matahari Serpong akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk turut hadir dalam perayaan Natal pada tanggal 16 Desember 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat mentransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Hidup berjalan dalam kemerdekaan diadakan pada hari Sabtu 25 November 2023 pada pukul 10 pagi di GBI Grand Permata Niaga. Untuk pendaftaran dapat menghubungi koordinator masing-masing gereja. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya
percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Kau-nya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari angkat suaramu, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Biar segenap hidup kami percaya Tuhan, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Mari bangkit berdiri. Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
haleluya. Oh ramakala rabala, mari kita sembah Dia yang sudah bisa berbahasa roh. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Oh ramakala rabala, siala rabala. Oh ramakata rabala, siala rabala. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya ingatkan, kita berada dalam kehidupan yang makin lama makin mencekam. Betul ya? Pandemi katanya sudah selesai, tapi kalau dilihat katanya perekonomian rakyat belum juga pulih seperti sebelumnya. Itu soal ekonomi. Belum lagi soal perang ada di mana-mana. Bahkan perang yang menakutkan yang mungkin menjadi perang dunia, ditakutkan orang menjadi perang dunia. Pertama, yang terlibat Rusia dan Ukraina. Belum selesai di sana, muncul lagi perang di benua yang lain. Ini katanya juga Iran, Rusia, Amerika mau ikut-ikutan. Kalau jadi seperti itu kan perang dunia juga, betapa berbahayanya buat kita ya. Bukan cuma itu, nanti di dalam negeri juga makin meruncing semua perbedaan, makin serang satu sama lain karena masuk di tahun politik. Jadi hidup ini makin mencekam, betul? Nah, untuk mereka yang kebetulan hidupnya memang makin mencekam, makin tertekan, ya tentu tidak semua lah ya, karena yang lain diberkati oleh Tuhan. Untuk mereka semua terutama itu, saya tuliskan sebuah lagu. Ingatlah, walaupun hidup kita sepertinya tidak ada harapan, sepertinya tidak ada jalan, tetapi ingat Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Amin. Nah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Nah, ini jadi saya tulis judulnya Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak akan meninggalkan. Kau tak akan ditinggalkan. Mari kita nyanyikan bersama karena ada teksnya. Ini yang terakhir masuk di YouTube ya. Masalah pun gitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau Yesus Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka.
Masalah pun begitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, saya mau ingatkan lagi dengan judul atau tema firman Tuhan pada saat ini yang saya pilihkan bertemakan terkena jerat iblis. Iblis bisa menggunakan segala macam situasi, baik itu menekan, baik itu menyenangkan, untuk menjerat kita untuk jatuh ke dalam dosa. Itu kerjaan si iblis, itu keahliannya. Jadi kita perlu berhati-hati. Karena kadang-kadang jerat itu kalau kita lihat ada tingkatannya. Pertama mungkin kalau kita umpamakan sebagai manusia gitu ya, yang terjerat tuh kakinya dulu. Tidak terlalu terasa. Tapi kalau dibiarkan terus, karena nggak kerasa, nggak sadar, maka akan meningkat sampai terjerat lehernya. Coba bayangkan kalau terjerat leher gini, namanya apa itu? Gantung diri kan? Kalau gantung diri mati enggak gitu? Ya matilah. Kalaupun kita sadar setelah kita terjerat di leher, mau keluar pun enggak bisa. Maka saya nasihatkan kita mulai sekarang koreksi diri. Apakah kita sudah mulai terkena jeratan iblis? Sadarilah itu. Dan kalau kita sadar, kita berusaha untuk keluar dari sana. Berdoa sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan untuk bisa keluar. Mumpung masih jeratnya di kaki. Tapi kalau sudah di leher, enggak bisa juga. Jadi Yudas kan mati gantung diri. Nah, jadi perlu diitain. Ciri-cirinya kita perlu tahu. Kalau orang sudah mulai masuk dalam jeratnya iblis, mulai kena jerat itu, apa cirinya? Ada berapa ciri? Tapi kalau ada satu pun mulai dalam diri kita, cepat bertindak. Amin. Tidak usah nunggu semua ada. Nah, karena itu kita perlu belajar ya. Yang pertama, ciri yang pertama bahwa orang mulai terkena jeratnya iblis, ya, mungkin masih di kakinya, itu adalah ketika dia mulai muncul rasa-rasa kecewa kepada Tuhan. Karena apa maunya enggak keturutan. Apa doanya enggak dikabulkan. Ya. Jadi mulai merasa kecewa. Kalau sampai kita mulai tumbuh rasa kecewa, berhati-hatilah. Berarti kita sudah mulai terkena jerat iblis. Ya. Hati-hati. Karena kecewa itu ujungnya menolak Tuhan. Ujungnya untuk dari Tuhan. Dan itulah tujuan iblis menjerat kita. Mari kita baca di Alkitab ya. Dari kitab sebentar. Dari kitab Yohanes 16 ayat 1. Yesus memperingatkan kita kalau sudah mulai muncul kecewa. Pasti ujungnya menolak dia. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Jadi hari ini bukan saya yang mengatakan. Tapi Tuhan yang mengingatkan kita. Tuhan katakan pada kita ya. Supaya kamu jangan kecewa. Karena kalau mulai muncul kecewa, ujungnya menolak aku, undur daripadaku. Jadi kecewa itu ada cikal bakal untuk orang nolak Tuhan. Mungkin waktu itu belum nolak dia, tapi ujungnya akan nolak. Jangan sampai kita gak sadar. Alah gini aja gak apa-apalah, dasar kepo banget Pak Budi itu. Loh, ini firman yang ngomong. Semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus loh. Bukan kata Budianto Gunawan, bukan. Saya cuma baca ini. Jadi jangan sampai muncul rasa kecewa. Kalaupun apa yang kita inginkan, sudah kita doakan mati-matian. Tapi enggak juga kita dapatkan, percayalah.
Tuhan menyediakan yang lain yang lebih baik buat kita. Amin. Yang Tuhan berikan pasti yang terbaik menurut Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah memperhitungkan. Kita aja yang sering salah gitu. Mungkin kita minta itu semua inginkan karena pengaruh keinginan daging kita. Tapi Tuhan lihat dari segi rohani. Amin. Jadi jangan sampai kecewa. Kalau mulai muncul kecewa cepat padamkan. Ya. Kalau lihat api di dapur cepat semprot dengan air padam. Jangan sampai api membakar seluruh rumah. Telat sudah. Panggil pemadam kebakaran 5 menit lagi datang. Tidak mungkin 5 jam lagi datangnya. Udah tinggal abu semua. Jadi kita jangan terlambat. Yang pertama sekali. Yang kedua kemudian ya setelah itu akan meningkat. Mulai tidak tertarik lagi. Mulai kurang perhatian pada apa perintah Tuhan. Apa ketetapan Tuhan. Nah itu kan zaman dulu Pak. Hati-hati. Zaman sekarang banyak orang ikut perkembangan zaman. Saya sampai bikin seminar. Gereja apakah harus ikut perkembangan zaman semua? Kalau kita mikir gampang aja. Dunia ini makin lama makin, kata Tuhan, makin baik atau makin apa? Makin apa? Makin jahat. Jadi perkembangannya ke arah makin jahat atau makin baik? Jadi kalau ikut perkembangan zaman begitu saja, jadi kita makin jahat atau makin baik? Lah gampang kan gitu aja. Tapi maaf, saya sering mendengar kalau gereja tak ngikuti perkembangan zaman, gereja anak kuno, waduh, gereja zaman Belanda itu pasti tinggalkan orang. Saya katakan ditinggalkan orang enggak seberapa. Jangan sampai ditinggalkan Tuhan. Amin. Jadi jangan salah, harus ikut perkembangan zaman gereja supaya gereja modern. Waduh. Oh enggak, gereja kuno. Nanti yang ikut kebaktian umur 70 ke atas semua. Bapak kan umur 70 makanya gak ngikut zaman. Di atas 70. Saya masih 25 Pak. Waduh. Ngikut zaman saya makin jahat dong kalau gitu. Saya tidak mengatakan saya paling baik, enggak juga. Tapi kalau mengikuti zaman hati-hati pilih-pilih. Karena Alkitab sudah mengingatkan berkali-kali. Dunia ini makin lama makin jahat. Itu perkembangannya. Jadi kalau diikuti, nah mikir sendiri aja bukan saya ngomong ya, hati-hati. Peraturan Tuhan, ketetapan Allah itu kuno itu Pak. Itu orang zaman Musa dulu mungkin, zaman Petrus mungkin, sekarang bukan Petrus, Petras sekarang itu. Waduh. Repot kalau mulai berpikir begini. Ini berarti kita sudah mulai kena jeratnya iblis. Itu zaman dulu Pak, enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Zaman sekarang kalau gitu-gitu enggak bisa makan Pak. Waduh. Makan kita bukan makan pakai roti saja. Tapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya jangan dipilih-pilih firmannya. Ini firman yang enak, ini firman yang gak enak. Ini kecut gak rasanya, kalau kecut saya gak mau. Ini pahit gak, kalau pahit gak mau. Kalau ini manis firmannya mau saya, waduh. Itu seperti beli permen aja itu namanya itu. Firman kan bukan permen, gitu. Beda. Jangan perlakukan sama. Yang enak aja kayak mau cari. Ya. Itu mulai mengabaikan juga hal yang berbau rohani. Lebih mengutamakan hal yang berbau kedagingan atau duniawi. Kan maklum Pak, kita kan manusia. Iya, maklum kita manusia, bukan kodok kok, bukan. Tetapi manusia harus berubah jadi manusia rohani. Bukan cuma manusia kedagingan melulu. Tapi itu kan manusiawi Pak, di mana-mana begitu. Iya, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Amin, kata firman Tuhan. Kamu tidak berasal dari dunia ini. Jadi gak sama dengan dunia ini. Tidak sama dengan manusia-manusia di dunia ini. Kenapa kamu mau sama semua? Walaupun mukamu sama, tapi batinmu beda. Kamu tidak berasal dari dunia ini. Jadi memang nggak beda gitu loh. Ya. Nah ini tapi mulai kalau kendor yang begini, hati-hati. Seakan-akan pikirannya maju, waduh. Modern, waduh. Tetapi itu sudah mulai kena jerat iblis. Paham? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oh, aduh, kalau ketemu Pak Budi ini saya lupa tadi enggak bawa obat penenang. Kalau dengan Pak Budi minum obat penenang dulu, kalau enggak nanti pulang enggak bisa tidur nanti. Bukan begitu. Justru saya mengingatkan jangan tidur, bangun yuk, bangun gitu loh. Jadi jangan minum obat penenang, nanti makin tidur terus ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, seiring dengan ini justru malah tertariknya pada hal yang duniawi. Ingat setan tuh memanfaatkan kesempatan. Kita mungkin libur, tidak banyak ketemu dengan orang-orang berapa tahun karena masa pandemi. Setan gunakan itu. Waktu sudah kira-kira agak bebas, mari banyak undangan. Reuni kah, reuno kah.
macam-macam. Pertemuan ini, waduh kok enak ya. Wah ini saya sudah lama. Lalu mulai terpikat. Itulah jerat si iblis. Membuat kita terpikat. Kita malah banyak terima undangan sana, undangan sini. Kenapa? Mumpung sudah bisa bertemu orang-orang lagi, kapan lagi kesempatannya? Waduh. Berarti situ iblis menggunakan kesempatan agar hal yang duniawi ini mulai menarik hati kita. Dulunya nggak tertarik, tapi alasannya apa? Karena takut COVID, katanya gitu. Tapi sekarang sudah tidak terlalu ada COVID lagi, nah nggak takut terlalu kemudian. Bukan begitu cara berpikirnya. Tetap aja Tuhan bilang pisahkan hal yang rohani dan hal yang duniawi. Ya, kita perlu tahu karena Galatia 5 ayat 24 dan 25 menulis dengan jelas. Keinginan daging itu dijauhi. Bukan kesempatan sudah ada Pak sekarang. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kata barang siapa digunakan artinya tidak ada perkecualian. Apakah anak Tuhan di kota, di negeri besar atau di desa sama aja semua. Ya, tidak ada pengecualiannya. Menjadi milik Kristus Yesus berarti sudah ditebus dosanya. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Telah menyalibkan. Bukan akan menyalibkan, bukan ya. Alkitab pakai kata telah. Menyalibkan daging segala hawa nafsu dan keinginannya. Kenapa pakai istilah menyalibkan? Karena menyalibkan itu masih hidup. Kedagingan kita masih ada karena kita masih hidup di dunia. Darah dan daging. Tapi telah disalibkan. Orang kalau disalibkan misalnya dipaku tangannya dua. Lalu punggungnya gatal siapa yang garukin? Bisa garuk? Sebentar lepas ya saya mau garuk-garuk dulu ya. Kan tidak bisa. Jadi walau menggelitik di hati, tidak keturutan. Itu namanya menyalibkan. Segala apa saja, hawa nafsu dan keinginannya. Kalau enggak, bukan milik Kristus Yesus. Kalau bukan milik Kristus Yesus, siapa yang jadi milik Yesus? Yang ditebus olehnya. Betul? Alkitab kan bilang gitu. Jadi kalau bukan milik Kristus Yesus, sudah ditebus enggak kita? Ayo, kalau bukan milik, tertebus enggak kita? Kalau enggak ditebus, kita jalannya ke menuju mana? Pulang ke rumah Bapak atau pulang ke rumah si Kalau meninggal pulang ke rumah Bapak atau pulang ke mana? Dapur api. Nah ini perlu kita pikirkan. Jangan pikiran yang sekarang aja, pikiran yang nanti juga. Iblis kadang mengaburkan pikiran itu. Wajar dong. Saya paling gak senang dengan kata wajar dong, itu paling gak senang ya. Lebih baik wajan dong gitu loh. Bisa untuk goreng kerupuk gitu loh. Kalau wajar-wajar hati-hati ya. Ini yang kedua. Hal yang ketiga. Yang kedua kan tidak tertarik pada hal rohani. Yang berikutnya, yang terakhir ini. Malah mulai tidak tertarik untuk belajar firman Tuhan. Dengan alasan, sudah tahu semua saya. Yesus mati di kayu salib, sudah tahu. Bangkit dari ketiga, sudah tahu. Akan sudah tahu, dari SD saya diajari, sekolah minggu, sana sudah sekolah kakek gitu loh. Untuk apa belajar lagi, tidak perlu. Padahal kita perlu belajar Alkitab seumur hidup. Amin. Karena makin kita belajar, makin ada yang dibukakan gitu loh. Tapi kan ini sudah tidak tertarik lagi. Kalau dulu untuk belajar ada pendidikan atau pelajaran Alkitab, wah berbondong-bondong ikut. Sekarang waktu Alkitab ada seminar Alkitab berbondong-bondong ke mall. Kan gitu. Sudah tahu buat apa lagi ya lah. Sudah ngerti banget. Sampai kalau pun dibangun tidur saya ingat katanya. Ini hilang antusiasmenya. Kenapa? Ditutupi oleh jerat si iblis. Kalau sampai mulai ada perasaan gini pada diri kita, hati-hatilah. Sadarilah pada kaki kita sudah mulai jerat. Jangan sampai naik terus sampai ke leher kita jeratnya. Nanti kalau sudah sampai ke leher baru kerasa, baru sadar, ingin berbalik pun tidak bisa balik lagi. Terlambat sudah. Dunia pun mengatakan, saya bikin lagu, terlambat sudah, kan gitu. Lagu itu cocok sekali untuk ini loh gitu. Berhati-hatilah. Jadi Bapak Ibu, kayak lagi saya tekankan, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kaki kita sudah masuk dalam jerat si iblis. Tapi dengan beberapa tanda ini, mari kita lihat, ada nggak di hidup kita? Kalau ada, berarti kita perlu berontak dari jerat itu dengan kuasa Tuhan. Dan kembali kepada jalannya Tuhan. Mau? Mau itu harus dibuktikan dengan dilakukan. Jadi saya mau tanya, nanti misalnya gereja mengadakan
pendalaman Alkitab. Seminar yang ikut 20 apa 200? Halo? Jemaatnya berapa ya ini? Yang lainnya kemana? Ikut pendalaman apa itu? Tari balet. Di sini sepertinya keinginan, tapi itu disetir itu sudah. Keinginan dari otak turun ke hati gitu. Muncul keinginan dari pikiran dulu, dijerat iblis tuh. Kalau perumpamaan sebagai manusia, kaki kita dijerat dulu. Kalau kaki jerat tidak bebas pergi kemana mestinya mau. Ngikuti seret kemana, baru kaki aja. Hati-hati kalau sudah leher ini jerat. Sudah habislah, sudah semua. Mau kita koreksi diri kita? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya tidak panjang-panjangkan. Cuma ingatkan saja. Tapi sekali lagi ya, pulang tidak perlu cari obat penerang. Mari kita naikkan sebuah pujian ya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lalui semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekali lagi katakan Allah yang bela. Allah yang bela, siapa lawannya? Haleluya, haleluya. Lebih dari asal kita mau Tuhan yang bela kita, melepaskan dari jerat iblis. Haleluya, haleluya. Ku pasti dapat lalui semua, lalui semua. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kemampuan, Yesus yang beri kemampuan, Yesus yang beri kemenangan, Yesus yang beri kemenangan. Oh terpujilah namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, haleluya. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus berikan hikmat akal budi agar kami boleh mengecek diri kami dan mampu mengecek dengan baik apakah kami sudah masuk kena jerat iblis atau belum. Terima kasih Tuhan, kami percaya seperti hamba-Mu Daud mengatakan bahwa firman-Mu adalah kegemarannya. Kalau kami tidak gemar lagi akan firman Tuhan, kami khawatir kami sudah masuk dalam jeratnya iblis. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapilah kami dengan kuasa-Mu, kami bisa lepaskan diri kami dari jeratan si iblis. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap berdiri, kita terima berkat Tuhan, angkat dua tanganmu. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Buat kita bisa selalu lepas dari jeratan iblis dan biarlah itu menyertai kita. Mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali atau second coming bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa, haleluya. Selamat hari Minggu. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan
hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.